Nah, jadi kenapa perlu makan darah dan daging Yesus? Karena Yesus mengajarkan bahwa kita memperingati dia bukan dengan darah, yang dimaksud itu darah manusia atau daging manusia ya. Aduh, noise sekali. Secara harafiah ya? Iya, tapi adalah sebagai orang Kristen, saya suka debat gitu kan. Suka debat dengan para Arminian dan Calvinis, karena saya menganggap saya Calvinis gitu ta. Ya. Terus mereka bilang kalau saya mati dalam keadaan saya berbuat dosa, ya saya pasti masuk neraka, dia bilang. Saya bilang no, you are Christian, no, you udah terima Tuhan, nggak mungkin hilang keselamatanmu. Tapi mereka tetap menganggap bahwa khususnya yang karismatik, mohon maaf di sini ya, mereka menganggap keselamatan itu bisa hilang. Dan kalau memang yang Miss Agatha sampaikan, saya setuju sekali, berarti bukan keselamatan itu hilang, tapi kita yang meninggalkannya, betul tak? Yes, betul. yang pertama itu Yohanes 6 ayat 53, kita bisa baca ayat 54-nya. Di situ Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Yang dimaksud di sini minum darah dan makan daging ini adalah perjamuan kudus. Sebentar. 1 Korintus. Ya, itu 1 Korintus ini. 1 Korintus 11 ayat 26. Ya, 1 Korintus 11, sorry agak berisik. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Nah, jadi kenapa perlu makan darah dan daging Yesus? Karena Yesus mengajarkan bahwa kita memperingati dia bukan dengan darah, yang dimaksud itu darah manusia atau daging manusia ya. Aduh, noise sekali. Secara harafiah ya? Iya, tapi adalah misteri di mana Kristus itu mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah dirinya. Dagingnya itu adalah roti dan darahnya itu adalah anggur. Ada tertulis lagi di dalam ini Kak. Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 26, Tuhan Yesus waktu melakukan perjamuan makan terakhir, Tuhan Yesus bilang, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti ya itu ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, ya tentu yang berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tujuan kita beribadah setiap minggu adalah mengulang apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu, yaitu melakukan kurban. Orang-orang Israel melakukan kurban untuk pengampunan dosa. Sama seperti kita juga memperingati Yesus akan perkataannya ini, bahwa perjamuan kudus itu adalah pengampunan dosa. Jadi tujuan kita beribadah itu adalah pengampunan dosa, bukan hanya maaf kata ya, bukan hanya ke gereja rutinitas, kita tahu kiri kanan gitu, bukan. Tapi tujuan kita gereja adalah pengampunan dosa, dan kita hanya bisa mendapatkannya melalui perjamuan kudus, gitu Kak. Silakan Kak. Tadi pertanyaan kedua kakak terkait keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Sementara di Alkitab dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Kalau Kristus itu adalah keselamatan, mungkin nggak keselamatan itu hilang? Enggak, karena Yesus itu adalah keselamatan kita. Bisakah keselamatan itu hilang? Tidak, tetapi kita yang meninggalkan keselamatan itu. Jadi keselamatan itu tetap ada karena keselamatan itu adalah Allah, yaitu Yesus, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi kita sebenarnya yang melepaskan keselamatan itu. Makanya ada orang-orang yang murtad, keselamatan itu tidak hilang, tapi dia yang meninggalkannya. Ada orang yang sudah percaya kepada Kristus, namun tidak mengerjakan keselamatan, dan dia bukan menghilangkan keselamatan itu, tetapi dia yang meninggalkannya.
Oke. Gitu kan. Jadi keselamatan itu nggak pernah hilang. Keselamatan itu ada untuk siapa saja yang mau menerimanya dengan iman atau tangan rohani kita. Gitu kan. Dan meskipun karena ada sebagai orang Kristen, saya suka debat gitu kan, suka debat dengan para Arminian dan Calvinis karena saya menganggap saya Calvinis gitu ta. Ya. Terus mereka bilang kalau saya mati dalam keadaan saya berbuat dosa, ya saya pasti masuk neraka, dia bilang. Saya bilang no, you are Christian, no, you udah terima Tuhan, nggak mungkin hilang keselamatanmu. Tapi mereka tetap menganggap bahwa khususnya yang karismatik, mohon maaf di sini ya, mereka menganggap keselamatan itu bisa hilang. Dan kalau memang yang Miss Agatha sampaikan, saya setuju sekali. Berarti bukan keselamatan itu hilang, tapi kita yang meninggalkannya. Betul tak? Yes, betul. Oke, paham. Karena Kristus Yesus itu keselamatan kita. Jadi sekali selamat Apakah Yesus Kristus itu hilang? Kan enggak. Sekali selamat tetap selamat. Kalau dikatakan sekali selamat tetap selamat, gini Kak. Karena manusia ini kan memilih gitu ya. Ada orang-orang yang dia sudah Kristen, nah ini tadi kasus tadi, ada orang yang sudah Kristen tapi dia tidak mengerjakan keselamatan kayak kakak tadi. Jadi bukan keselamatan itu yang hilang, tapi kita yang tidak menghidupi keselamatan itu di dalam diri kita. Kita tidak menghidupi Tuhan itu ada dalam diri kita. Sementara kita semua orang Kristen disebut bait Allah, tempat di mana roh Allah itu berdiam di dalam kita, itulah namanya kita disebut bait Allah. Bisa tidak roh Allah yang kudus itu ada di tempat yang kotor? Tuhan Yesus saja marah kan, ada yang dagang di bait Allah gitu. Demikian itu adalah maksudnya hati kita. Jadi jangan sampai kita tidak mengerjakan keselamatan, tidak menjaga kekudusan kita. Karena hal kerajaan sorga seumpama 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menjaga pelitanya tetap hidup. Bagaimana caranya? Dengan menyediakan minyak sampai mempelai laki-laki atau Yesus Kristus itu datang kan. Nah, minyak itu adalah Roh Kudus itu. Jangan sampai kita tidak memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau habis, ya sama seperti 5 gadis bodoh itu. Saat datang mempelai laki-lakinya, kita tidak berjaga-jaga, tidak punya pelita, tidak punya minyak. Itu yang dimaksud adalah kita yang gagal menjaga kekudusan kita, sehingga Tuhan menolak kita. Oke. Gitu. Jadi keselamatan itu nggak pernah hilang, tetapi kita harus menghidupinya di dalam perilaku kita. Makanya di Alkitab dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Ya. Oke, paham. Siap. Thank you, Miss Agatha, and Prof. Thank you ya, Prof. Sama-sama Kak Ami. Salam kenal dari Memang saya Surabaya. sangat terganggu sekali dengan Yohanes itu, karena umat Islam itu selalu menggunakan ayat itu bahwa menyerang kita sebagai ya orang Israel ini suka begini kan gitu kan, suka membunuh, suka apa gitu lah. Diidentikan dengan si Israel ini suka ini bla 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 gitulah. Baik, thank you Prof untuk penjelasannya Prof, dan berharap Sama-sama Kak. umat Islam dengar sih. Siap Kak. Thank you, God bless. Ya, Tuhan berkati Bless. Kak.